Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Nazwa Khairunisa Maharani dengan NIM A1C222042 dari kelas R003 Pendidikan Matematika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran matematika abad 21, di mana ini menjadi salah satu tugas UAS mata kuliah Belajar dan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Noverma SPD MPD. Sebelum memasuki materi, izinkan saya menggunakan kata aku dalam menyampaikan materi agar materi yang disampaikan mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Baiklah, sebelum itu aku mau tanya dulu nih ke teman-teman. Apakah teman-teman sudah tahu tentang pembelajaran matematika abad 21 ini? Baik dari segi konsep, strategi, ruang lingkup, maupun implementasinya. Kalau teman-teman belum tahu, ayo simak video ini. Mungkin langsung saja yang pertama, konsep pembelajaran abad 21. Bagaimana sih konsep pembelajaran abad 21 ini? Dan apa saja sih yang ada di dalam konsep pembelajaran abad 21 ini? Konsep pembelajaran abad 21 adalah membuat lulusan memiliki kompetensi dalam menguasai keterampilan berpikir, komunikasi yang kompleks, dan menyelesaikan masalah yang sangat penting sesuai dengan kebutuhan dinamika global saat ini. Selain itu, keterampilan kolaborasi dan kreativitas juga dibutuhkan anak-anak muda untuk menghadapi kompleksnya perkembangan dunia yang pesat. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan konsep pembelajaran abad 21 itu bagaimana? Tetapi, di dalam konsep pembelajaran abad 21 ini, ada keterampilan abad 21 juga loh teman-teman, atau biasa kita sebut dengan 4C. Yang pertama, keterampilan berpikir kritis atau critical thinking skills. Yang kedua, keterampilan komunikasi atau communication skills. Yang ketiga, kolaboratif atau collaboration. Dan yang keempat, creative thinking skills atau kreativitas. Di sini aku mau ngejelasin satu persatu keterampilan abad 21 ini. Langsung saja yang pertama, keterampilan berpikir kritis atau critical thinking skills. Pentingnya berpikir kritis merupakan salah satu kecakapan hidup yang perlu dikembangkan melalui proses pendidikan. Kemampuan seseorang dalam berpikir akan berpengaruh terhadap keberhasilan hidup seseorang karena kemampuan berpikir berkaitan dengan apa yang akan dikerjakan. Kemudian yang kedua, keterampilan komunikasi atau communication skills. Pentingnya keterampilan komunikasi yaitu agar memudahkan peserta didik untuk mengintegrasikan antara pikiran dan apa yang diucapkan. Kemudian yang ketiga, kolaboratif atau collaboration. Pentingnya kolaborasi membuat suasana kelas akan lebih aktif dan efektif untuk melangsungkan proses belajar mengajar. Menerapkan keterampilan kolaborasi akan memudahkan guru untuk mengajarkan peserta didik dalam bekerja sama dan menyatukan pendapat yang berbeda dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, creative thinking skills atau kreativitas. Pentingnya keterampilan kreativitas karena kreativitas sebagai suatu proses memberikan berbagai gagasan dalam menghadapi suatu persoalan atau masalah. Sebagai proses bermain dengan gagasan-gagasan merupakan keasyikan yang menyenangkan dan penuh tantangan bagi siswa kreatif. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan bagaimana konsep pembelajaran abad 21 dan keterampilan abad 21 ini tadi. Kemudian, kita lanjut yang kedua, strategi pembelajaran abad 21. Ternyata tidak hanya konsep pembelajaran, pada pembelajaran matematika abad 21 ini mempunyai strategi juga loh teman-teman. Bagaimana sih strategi pembelajaran matematika abad 21 ini? Strategi pembelajaran matematika abad 21 ini menekankan kepada kemampuan siswa untuk berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan nyata,
menguasai teknologi informasi, komunikasi, dan berkolaborasi. Nah, mungkin itu sekilas strategi pembelajaran abad 21 ini. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang pembelajaran abad 21 erat kaitannya dengan keterampilan menggunakan teknologi. Berbagai strategi pembelajaran yang digunakan, salah satunya yaitu model pembelajaran Community of Inquiry yang berguna untuk meningkatkan kemandirian, kerjasama, dan berkolaborasi, serta partisipasi peserta didik. Penerapan model Community of Inquiry yaitu mahasiswa membentuk komunitas dinamis yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab mengkonstruksi makna dan memiliki pemahaman melalui partisipasi aktif dalam proses inquiry. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu kan bagaimana strategi pembelajaran abad 21 ini? Mungkin kita bisa lanjut ke poin selanjutnya yaitu ruang lingkup. Ternyata pada pembelajaran matematika abad 21 ini, ruang lingkupnya terbagi menjadi dua loh teman-teman. Yang pertama, ruang lingkup pendidikan matematika secara garis besar. Yang kedua, ruang lingkup pendidikan matematika berdasarkan jenjang pendidikannya. Mungkin langsung saja yang pertama, ruang lingkup pendidikan matematika secara garis besar. Ternyata ruang lingkup pendidikan matematika secara garis besar ini ada 9 poin loh teman-teman. Yang pertama itu, perbuatan mendidik itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan perbuatan mendidik itu sendiri? Yang dimaksud dengan perbuatan mendidik itu sendiri adalah apa saja yang dilakukan oleh pendidik atau siswa didik dalam proses pendidikan itu terjadi. Yang kedua, anak didik. Anak didik ini merupakan objek pokok dari pendidikan karena bersifat selalu membutuhkan bantuan orang lain yang selalu menggantungkan orang lain. Yang ketiga, dasar dan tujuan pendidikan matematika. Dasar dan tujuan pendidikan ini landasan sebagai sumber dari kegiatan pendidikan matematika. Hal ini dilakukan dalam rangka mengarahkan anak agar memahami konsep, fakta, prinsip, operasi, dan bisa mengaplikasikannya secara akurat dan tepat dalam pemecahan masalah matematis. Kemudian yang keempat, pendidik. Pendidik ini adalah orang yang menjadi subjek dari pelaksanaan pendidikan. Harus memiliki kualitas ilmu dasar tentang matematika serta bisa dijadikan figur. Kemudian yang kelima, materi pendidikan matematika. Materi ini merupakan bahan atau pengalaman pelajaran yang disusun kurikulum dan dijabarkan dalam garis-garis besar program pengajaran. Kemudian yang keenam, metode pendidikan matematika. Metode ini adalah cara bagaimana pendidik menyajikan sebuah materi pendidikan kepada anak didik, supaya materi yang disampaikan oleh pendidik itu mudah diterima dengan baik dan memiliki kesan dalam diri anak. Kemudian yang ketujuh, evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan ini menjadi hal yang penting di dalam proses pembelajaran karena merupakan cara untuk mengetahui kemampuan siswa didik dalam penguasaan materi atau hasil belajar siswa. Kemudian yang kedelapan, alat-alat pendidikan matematika. Alat-alat ini yaitu langkah atau tindakan guna menjaga kelangsungan pekerjaan mendidik. Dapat berupa alat pendidik preventif atau alat pendidik represif. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, yaitu lingkungan. Lingkungan ini tak kalah penting juga dengan evaluasi pendidikan tadi, dikarenakan lingkungan pendidikan sangat besar pengaruhnya dalam membentuk kepribadian anak didik. Oleh karena itu, hendaklah diupayakan agar lingkungan belajar senantiasa tercipta sehingga mendorong anak didik untuk lebih giat belajar. Nah, jadi teman-teman sekalian sudah tahu kan ruang lingkup pendidikan matematika secara garis besar itu ada 9, serta penjelasannya tadi. Kemudian lanjut yang kedua, ruang lingkup pendidikan matematika berdasarkan jenjang pendidikannya. Ternyata, ruang lingkup pembelajaran matematika berdasarkan jenjangnya ini ada 3. Berdasarkan jenjang sekolah dasar atau SD,
jenjang sekolah menengah pertama atau SMP, dan jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Mungkin langsung saja yang pertama itu, ruang lingkup pembelajaran matematika dalam jenjang sekolah dasar atau SD ini mencakup 3 hal. Yang pertama bilangan, yang kedua geometri dan pengukuran, yang ketiga pengolahan data. Kemudian yang kedua, ruang lingkup pembelajaran matematika dalam jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Di sini juga mencakup 4 hal. Yang pertama, bilangan. Tentunya bilangan yang ada di SMP ini berbeda dengan bilangan yang ada di sekolah dasar. Bilangan pada SMP ini melakukan dan menggunakan sifat operasi hitung bilangan dalam pemecahan masalah, serta menaksir hasil operasi hitung. Yang kedua, pengukuran dan geometri. Pengukuran dan geometri di SMP ini juga berbeda dengan pengukuran dan geometri yang ada di sekolah dasar. Karena pengukuran dan geometri di SMP ini mengidentifikasi bangun datar dan bangun ruang menurut sifat, unsur, dan kesebangunannya. Melakukan operasi hitung yang melibatkan keliling, luas, volume, dan satuan pengukuran. Menaksir ukuran dari benda atau bangun geometri, serta mengidentifikasi sifat garis dan sudut dalam pemecahan masalah. Kemudian, peluang dan statistika. Peluang dan statistika di SMP ini mengumpulkan, menyajikan, dan menafsirkan data, serta menentukan dan menafsirkan peluang suatu kejadian. Dan yang terakhir, aljabar. Aljabar pada SMP ini melakukan operasi hitung pada persamaan, pertidaksamaan, dan fungsi, meliputi bentuk linear, kuadrat, barisan, dan deret dalam pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup pembelajaran matematika dalam jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Ini mencakup 5 hal. Yang pertama, pengukuran dan geometri. Tentunya pengukuran dan geometri yang ada di SMA ini juga berbeda dengan pengukuran dan geometri yang ada di sekolah dasar maupun SMP. Karena pengukuran dan geometri yang di SMA ini menggunakan sifat dan aturan dalam menentukan posisi, jarak, sudut, volume, dan transformasi dalam pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, peluang dan statistika. Tentunya juga peluang dan statistika yang di SMA ini berbeda dengan peluang dan statistika yang ada di SMP. Karena peluang dan statistika di SMA ini menyusun dan menggunakan kaidah pencacahan dalam menentukan banyak kemungkinan, menentukan dan menafsirkan peluang kejadian majemuk, serta menyajikan dan meringkas data dengan berbagai cara dan memberi tafsiran. Kemudian yang ketiga, trigonometri. Trigonometri yang di SMA ini menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam pemecahan masalah, serta menggunakan manipulasi aljabar untuk merancang atau menyusun bukti. Kemudian yang keempat, aljabar. Aljabar yang ada di SMA ini juga berbeda dengan aljabar yang ada di SMP. Karena aljabar yang ada di SMA menggunakan operasi dan manipulasi aljabar dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan bentuk pangkat, akar, logaritma, persamaan dan fungsi komposisi, dan fungsi inverse. Kemudian menyusun atau menggunakan persamaan lingkaran dan garis singgungnya. Kemudian menggunakan algoritma pembagian, teorema sisa, dan teorema faktor dalam pemecahan masalah. Kemudian merancang dan menggunakan model matematika program linear. Kemudian menggunakan sifat dan aturan yang berkaitan dengan barisan, deret, matriks, vektor, transformasi, fungsi eksponen, dan logaritma dalam pemecahan masalah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kalkulus. Kalkulus SMA ini menggunakan konsep limit fungsi, turunan, dan integral dalam pemecahan masalah. Nah,
Jadi, teman-teman sekalian sudah tahu kan ruang lingkup pembelajaran matematika ini baik secara garis besar maupun menurut jenjang pendidikannya itu ada apa saja. Kemudian kita lanjut, yang terakhir adalah implementasi. Ternyata dalam pembelajaran matematika abad 21 ini juga mempunyai implementasinya loh teman-teman. Kalau mau tahu, ayo kita simak lagi. Salah satu implementasi yang sekarang paling banyak mendapatkan perhatian adalah belajar berjaringan. Kenapa belajar berjaringan? Karena belajar berjaringan merupakan suatu konsep yang berkembang dari konsep sebelumnya. Konsep sebelumnya yaitu belajar di sekolah dengan tatap muka langsung dimaknai belajar tradisional yang merupakan bagian dari paradigma lama. Selain dimaknai sebagai tradisional, belajar tatap muka langsung juga dimaknai sebagai terarah atau terikat karena segala proses belajarnya telah ditentukan seperti lama waktu belajar, isi pelajaran, tujuan belajar, persyaratan naik kelas, bahkan seragamnya. Nah, mungkin itu saja. Aku rasa teman-teman sekalian sudah tahu lah ya tentang pembelajaran matematika abad 21 itu bagaimana, baik dari segi konsep, strategi, ruang lingkup, maupun implementasinya. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan di video ini. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Sekian, terima kasih dan aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.